Apakah kalian tahu kalau setiap kota itu punya reputasinya tersendiri? Kayak Paris, dikenal sebagai kota yang romantis. Kita bisa makan malam mewah disertai dengan pemandangan menara Eiffel. Tokyo dikenal dengan teknologinya. Mereka bisa mengubah langkah kaki warganya menjadi listrik. Atau New York dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Gua bahkan nggak tahu gimana caranya orang-orang di sana nggak pernah tidur. Jujur, gue merasa iri ngelihat kota lain yang reputasinya bagus-bagus. Karena kota yang gua tinggali saat ini dikatain tempatnya para fanboy. Bandung, ya ampun, ini Bandung kenapa dah? Lu gak tahu kan perasaan seorang laki-laki lulusan informatika yang tinggal di Bandung, men. Gue mau nangis. GPU gue juga bahkan RTX 4060. Men, hidup sebagai orang Bandung sebenarnya udah susah anjir kita. Gue gak tau kenapa orang-orang rasis banget sama orang Bandung. Ngentot, lu anjing, orang Bandung chill out, kontol oh my, what? semuanya lu ya. Persib anjing. Oke. Ngentot, Oke. tukang seblak Bandung anjing. What? Tukang Sebelah salah apa anjing? Oh my, oke. Anjing. Belum lagi akhir-akhir ini Bandung banyak begal. Yo, I don't know what the fuck is going on. Tapi Gotham kayaknya gak separah Bandung anjir. Iya, gue tahu mereka punya Joker, Flash, Penguin atau apapun ini, tapi mereka punya Batman. Sementara itu di sini kita punya polisi yang ngasih tahu, oh kamu jangan lewat di tempat gelap, nanti kamu dibegal. Ya no shit bro. Tapi masalahnya adalah Bandung tempatnya gelap semua. Yo, kalau Pulau Jawa mati lampu, maka satu-satunya tempat yang tidak akan ada perubahan adalah Bandung. Mereka pikir begal tuh apa, vampir? Nicolas Cage, anjir, takut sama yang terang-terang. Terakhir kali gue lihat berita Matahari belum pulang aja masih ada orang yang dibegal di Bandung. Dan karena gue tinggal di Bandung, semua ini membuat gue berpikir, apa yang harus gue lakukan kalau gue ketemu begal? Yo, gue tipikal orang yang kerja seharian di depan komputer, jadi lari kayaknya bukan ide yang bagus. Kalaupun gue naik motor, gue juga gak mau main road race sama begalnya anjir. Dan gue gak mau denger ada orang yang ngomong, bang lu harusnya ngelawan. Man, shut the fuck up bro. Gimana caranya gue menang lawan sekelompok orang bawa golok? Gue harus ngapain? Ngeperi. Makanya hal terbaik yang bisa gue lakukan adalah menyerah. Yo, ambil aja dompet gua, HP gua, casannya juga ini sekalian. Dompet gua gak ada isinya juga, HP gua. Mereka mau ngapain sama HP gua anjing? Gua buka Instagram aja nge-lag. Gua melihat begal itu sebagai bandit di dunia modern. Lu tahu gak sih yang di anime yang suka jegal orang bawa senjata tajam? Ya, gak beda jauh. Cuma bedanya kalau di anime kita bisa I don't know, membela diri. Begal di Indonesia itu disayang-sayang dan dikultivasi sama orang ini. This guy bro, oh my, man can't even name 3 books. Buku rekomendasi Bapak untuk anak-anak Indonesia apa, Pak? Rekomendasi saya untuk anak-anak Indonesia, baca saja buku yang dikarang oleh orang Barat. What? Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku yang dikarang oleh orang Barat. Invisible Dick? This got a small dick? Atau A Fable Drill Rapper Dope Boy from O Block Got Me Pregnant? Panutan Shakespeare orang ini anjir. Anak-anak muda disuruh baca buku kayak gini. Gila. Selain tidak mampu menyebutkan satu judul buku, orang ini juga merupakan seorang menteri HAM, di mana di tangannya dia menggunakan posisinya untuk nge-rage bait, nambah-nambahin kerjaan, bikin pusing. Like, kita ambil dari masalah begal tadi. Lagi-lagi gue tegaskan, begal adalah bandit dunia modern. Mereka tidak akan segan untuk menghilangkan nyawa orang demi memperoleh harta. Dan begal ini banyak di Indonesia. Sebenarnya gak cuma Bandung doang. Kemarin baru aja ada kejadian seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal di begal saat sedang istirahat. Ahmad Saroni itu mengusulkan kalau begal itu ditembak di tempat. Kalau ini terlalu berlebihan, ya setidaknya kakinya ditembak lah. Dan itu gak seberapa sama nyawa orang yang sudah mereka hilangkan. Tapi orang ini nambah-nambahin kerjaan, sumpah. Tembak begal di tempat melanggar HAM. Get the fuck bro. Jadi begal aja udah melanggar HAM. Kaki pincang satu harusnya udah jadi hukuman paling ringan anjir. Apalagi sekarang begal udah ada yang bawa beceng. Yo,
Gue tidak bisa melihat alasan untuk tidak menembak begal di tempat. Amin, suruh Pigai aja deh yang ngelawan. Gue mah pengen lihat gimana sih caranya menangkap begal yang bawa beceng tanpa menembak di tempat ya. Sesakti apa sih menteri kita ini? Segala macam bela diri gak bakal berguna kalau lawan beceng. Bingung gue mah, padahal kita sebagai rakyat punya hak untuk merasa aman. Tapi orang ini membuat gue merasa tidak aman. Dan dengan banyaknya begal di negara ini, itu menjadi suatu pertanda kalau negara ini rakyatnya emang belum sejahtera. Kebutuhan ekonomi pun masih sulit terpenuhi. Pemerintah harusnya bisa menyelesaikan akar masalah dari begal ini. Karena kalau cuma mikirin keamanan dan nangkep begal, gak maju-maju ini negara. Salah satu tanda negara maju adalah negara yang bebas dari begal. Kalau lu lihat Singapura, Jepang, kagak ada tuh mereka daerah rawan begal. Apa anjing, memalukan banget daerah rawan begal. Dan mungkin lu bertanya, terus bang, gimana caranya kita mengatasi masalah begal ini? Karena begal adalah masalah yang kompleks, tentu banyak banget yang harus kita lakukan. Dan langkah pertama untuk mengatasi masalah ini sebenarnya hal yang simpel, yaitu lapangan pekerjaan. Salah satu faktor utama meningkatnya kriminalitas pasti gak jauh-jauh dari ekonomi. Jadi seandainya rakyat punya pekerjaan yang stabil, gaji yang cukup, serta masa depan yang bisa mereka gantungkan dari pekerjaan. Kecuali kalau mereka idiot, ngapain mereka membuang semua itu demi ngebegal orang? Literally gak ada alasan. Tapi masalahnya terletak di nyari pekerjaan itu sendiri. Like, no shit, banyak yang jadi penjahat. Lapangan pekerjaan aja tidak dianggap penting. Menteri Bappenas kemarin, Rahmat Pambudi, itu ngomong kayak MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Like, that you gotta go. Kalau Natalius Pigai terlihat seperti penjilat, maka Rahmat Pambudi is sucking the whole thing. Levelnya bukan penjilat lagi anjir, penyedot udah ini mah. Vacuum cleaner. Lu tahu pisuter dari Plant vs Zombie? Ya itu dia. How the fuck lu mikir kayak gini anjir? Kita aduh, pinggang gue sakit. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan, maka seorang ayah bisa menafkahi anggota keluarganya. Nah, you know, bayar biaya sekolah anak, belanja bulanan yang nanti bisa digunakan untuk makan satu keluarga, serta bisa juga untuk kebutuhan lainnya. Sementara MBG, apa yang bisa dilakuin MBG? Ngasih makan anaknya doang. Abis itu ayah dan ibunya gak bisa makan, gak bisa belanja bulanan, gak bisa membiayai sekolah anak. Syukur-syukur anaknya gak keracunan. Kemarin ada lagi tuh keracunan masal di Papua. Karena kalau keracunan nambah lagi tuh biaya berobat. Tapi tentu karena gak ada duit, bapaknya kan gak dapat kerja, pemerintah lebih mentingin MBG. Bapaknya ngelakuin tindakan kriminal, bikin masalah baru. Makanya gue gak bisa lihat MBG ini pendesaknya di mana. Like, are you dumb? Are you stupid, bro? Dan tentu karena pemerintah tidak peduli dengan lapangan pekerjaan, masa depan bangsa ini pun ikut suram. Lulusan sarjana yang jadi pengangguran pun tembus 1 juta di Indonesia. Dan ini baru sarjana. Tapi kan bang, angka pengangguran turun. Iya, soalnya sektor informal juga dihitung. Orang kerja serabutan juga dihitung bekerja. Lagi 7,2 ini masih banyak. Menjijikannya pemerintah kita ini adalah rakyat cari kerja gak dibantuin, malah lapangan pekerjaannya aja nggak dianggap penting buat mereka. Tapi sekalinya dapat kerja, negara bakal datang buat nagih pajak. Like, gue kagum men, gue kagum. Kalimantan belum jadi bagian dari Singapura.